Jumpa lagi bersama Neva and Family Group Neva Host. Bagaimana kabar kalian? Saya doakan semoga kalian dalam keadaan sehat dan dimudahkan segala rezekinya. Kali ini saya akan membawakan alur film Sin Bio Season 5 Part 2 Episode 8, di mana diceritakan sebuah apartemen yang dihuni makhluk. Kehadiran makhluk itu membuat air di apartemen itu berwarna hitam dan bau. Bagaimana cerita lengkapnya? Langsung saja yuk, check it out. Film dibuka dengan seseorang yang baru pulang ke apartemennya. Dia kemudian masuk ke dalam toilet untuk membersihkan diri. Dia tidak menyadari akan kehadiran makhluk di dalam toilet itu. Saat membasuh mukanya, tiba-tiba air berwarna hitam. Air di dalam kloset juga naik. Air itu juga berwarna hitam. Lalu, sesosok makhluk menyerangnya dari belakang. Inilah dia, monster hitam di apartemen, misteri air yang tercemar. Scenes kemudian memperlihatkan suasana belajar di kelas Duri. Guru memberi tugas kepada mereka untuk menggambar contoh binatang peliharaan. Duri bersama dengan Jae-jun. Jae-jun sering tidak masuk sekolah karena sakit. Namun sekarang dia sudah berangsur membaik sehingga bisa masuk sekolah kembali. Anak yang berbaju kuning ini bernama Yongbin. Dia nampak tidak nyaman dengan badannya. Sepertinya dia merasakan gatal di seluruh tubuhnya. Di rumah Sinbi, terlihat Sinbi, Gembi, dan Jubi yang sedang mengobrol. Kemudian datanglah Rion dan Hari. Gembi bertanya, untuk apa Rion muncul kembali? Rion mengatakan jika dia masih menyelidiki tentang Lamia dan wabah mata merah. Karena wabah mata merah masih belum dapat disembuhkan hingga sekarang, sepertinya Lamia masih memiliki rencana lain. Mereka belum menemukan cara menyembuhkan wabah mata merah. Maka Rion akan sering mengunjungi Hari untuk membicarakan masalah ini. Di kelas, Jae-jun sepertinya belum menyelesaikan gambarnya. Dari bentuknya, dia sepertinya ingin menggambar seekor gurita. Namun dia mengatakan jika dia masih ragu ingin menggambar apa. Sementara Duri, dia menggambar hewan yang mirip dengan Sinbi. Hahaha. Mereka akan mengerjakan tugas menggambar di rumah Yongbin. Namun Yongbin mengatakan jika apartemennya sedang bermasalah dengan sopirnya. Sore harinya, Yongbin sudah sampai di apartemen. Dia melihat ibunya dan petugas apartemen sedang membicarakan tentang air di apartemen yang keruh. Ibu Yongbin adalah atasan dari petugas apartemen itu. Mereka sepertinya membicarakan sesuatu yang sifatnya sangat rahasia. Ibu Yongbin menyadari kehadiran Yongbin. Ibu Yongbin akan pergi sebentar. Dia berpesan kepada Yongbin agar tidak menyalakan air. Yongbin mengiyakan pesan ibunya tersebut. Namun dia merasakan gatal di seluruh tubuhnya sehingga dia ingin segera mandi. Setelah Yongbin masuk, tiba-tiba dari dalam lift keluar cairan berwarna hitam. Hal itu membuat lift yang dinaiki ibu Yongbin pun bermasalah. Lalu cairan berwarna hitam membanjiri lift tersebut, kemudian muncullah makhluk yang kemudian menyerang ibu Yongbin. Sementara itu, Yongbin sedang berada di dalam kamarnya bersama anjing kesayangannya yang bernama Hansuk. Lalu keran air tiba-tiba menyala. Hal itu membuat Hansuk terus menggonggong ke arah keran tersebut. Yongbin mematikan keran, lalu tiba-tiba air dari keran itu muncul kembali dan berwarna hitam. Kemudian muncullah makhluk yang menyerang Yongbin. Yongbin berteriak ketakutan. Esok hari di kelas, Yongbin tidak masuk sekolah. Duri berkata kepada Jae-jun jika dia sudah membawa banyak camilan. Jae-jun mengatakan jika Yongbin tidak menjawab teleponnya. Jae-jun juga bercerita sebelum dia pindah ke rumah baru, dia tinggal di apartemen yang sama dengan Yongbin. Malam harinya mereka berkunjung ke apartemen Yongbin. Karena lift sedang rusak, mereka berjalan ke lantai 10 menggunakan tangga darurat. Jelas saja mereka berdua sangat kelelahan, ditambah lagi Jae-jun baru sembuh dari sakitnya. Mereka berdua tidak menyadari akan kehadiran makhluk di sana. Akhirnya mereka sampai ke kamar Yongbin. Namun setelah bel ditekan tidak ada jawaban dari Yongbin. Mereka memanggil-manggil tetap saja tidak ada jawaban. Hingga akhirnya Duri melihat ada cairan berwarna hitam yang keluar dari sela-sela pintu kamar. Tidak hanya itu, cairan itu keluar dari seluruh kamar apartemen, tidak terkecuali dengan lift. Seluruh ruangan apartemen dibanjiri cairan hitam. Lalu muncullah sosok makhluk gurita yang menangkap Jae-jun.
Duri akan menggunakan bola makhluknya, namun karena serangan makhluk, bola makhluknya terjatuh. Beruntung dia berhasil menangkap bola makhluk itu, namun sayangnya makhluk itu malah menangkap Duri dan membawanya pergi. Sementara itu di apartemen Shinbi, Hari sangat khawatir karena sudah malam Duri belum juga sampai rumah. Shinbi kemudian menggunakan kekuatannya untuk mencari keberadaan Duri. Setelah melihat apartemen Yongbin, Shinbi merasakan energi makhluk. Mereka segera bergegas menuju apartemen itu. Setelah sampai di sana, mereka melihat sebuah jejak seseorang yang diseret. Mereka kemudian mendengar suara teriakan. Mereka segera berlari ke lantai bawah. Rupanya, itu adalah petugas apartemen yang ditangkap oleh makhluk gurita. Hari berhasil menyelamatkan orang itu. Makhluk itu kemudian pergi. Hari bertanya apakah orang itu melihat Duri, namun orang itu mengatakan jika dia tidak mengetahuinya. Hari kemudian melanjutkan bertanya apa yang terjadi dengan apartemen itu. Petugas mengatakan jika beberapa waktu terakhir air di apartemen tiba-tiba berwarna hitam. Lalu sekarang tiba-tiba muncul makhluk tersebut. Makhluk gurita itu datang lagi. Dia berhasil menangkap petugas apartemen. Hari, Shinbi, Kembi, dan Jubi kemudian berlari hingga sampailah mereka pada tangki air apartemen. Makhluk itu kemudian muncul dan menyerang mereka menggunakan cairan hitam. Makhluk itu kemudian menghilang. Mereka melihat orang-orang yang ditangkap oleh makhluk gurita. Hingga akhirnya Hari mengetahui keberadaan Duri. Dari arah belakang makhluk itu akan menyerang mereka. Beruntung Rion datang tepat waktu. Rion berhasil memotong tentakel-tentakel makhluk tersebut. Namun tentakel-tentakel itu justru malah menyerang Jubi, Shinbi, dan Kembi. Karena makhluk itu memiliki keahlian untuk menghilang, Hari dan Rion kesulitan untuk membalas serangan dari makhluk tersebut. Makhluk itu berhasil menyerang Rion sehingga Rion tersungkur. Hari kemudian menggunakan bola makhluknya memanggil makhluk siput. Sayangnya, makhluk siput dengan mudah bisa dikalahkan oleh makhluk gurita. Di saat itu, Ken tiba-tiba muncul. Dia berkata kepada Rion, "Silahkan pergi sejauh yang kau bisa. Orang seperti apa kamu ini? Hahaha." Namun Rion tidak menyerah dengan keadaan. Dia meminta Jubi untuk memberikan energi petir kepada Rion. Lalu dia menggunakan kartu safirnya untuk menyerang makhluk gurita. Ditambah dengan Hari yang menambahkan kekuatan kepada makhluk siput, akhirnya makhluk gurita berhasil dikalahkan. Dan orang-orang yang dia tangkap berhasil dibebaskan. Duri dan Jaejun sudah tersadar. Tiba-tiba tiang beton yang berada di sebelah Jaejun retak dan akan menimpa Jaejun. Namun justru makhluk gurita itu menyelamatkan Jaejun. Rupanya Jaejun mengenali makhluk itu. Barulah di sini diceritakan masa lalu Jaejun dan makhluk itu. Suatu hari Jaejun dan ibunya bermain di pantai. Saat itu kondisi Jaejun masih sakit. Dia kemudian menemukan gurita kecil yang terdampar. Jaejun kemudian menyelamatkan gurita itu dan membawanya pulang untuk dipelihara. Jaejun memelihara gurita itu pada sebuah akuarium. Jaejun kemudian minum air keran. Dia tersedak, batuk-batuk, dan susah bernafas. Terlihat air itu sangat kotor. Ayah dan ibunya segera membawa Jaejun ke rumah sakit. Rupanya air di apartemen itu sangat kotor. Hal itu pula lah yang membuat gurita itu meninggoy karena air akuarium juga sangat kotor. Ayah dan ibu Jaejun kemudian mengubur gurita itu dan mereka akan segera pindah dari apartemen tersebut. Malam harinya, bapak yang di awal film, Ibu Yongbin dan petugas apartemen membicarakan mengenai air di apartemen tersebut. Mereka sebenarnya sudah tahu jika tangki air apartemen itu kotor, karena petugas tidak membersihkan tangki tersebut. Namun demi menjaga nama baik apartemen, mereka berpura-pura tidak tahu. Mereka merahasiakan perihal tangki air itu. Kembali ke masa sekarang, Yongbin mendekati makhluk gurita itu. Makhluk itu kemudian berubah ke wujud aslinya dan kembali ke atas. Ini dia makhluk gurita. Sins kemudian memperlihatkan suasana malam di sebuah hutan. Terlihat Gaan yang sudah sembuh dari wabah mata merah Lamia sedang berjalan sendirian. Hingga sampailah pada sebuah bangunan tua. Dia memasuki bangunan itu dan melihat sebuah benda aneh, di mana terdapat Rion dan Hari yang tak sadarkan diri di sana. Dan film pun selesai. Nah, sekian dulu ya guys alur film kita kali ini. Gimana menurut kalian? Seru kan? Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Tak bosan saya ingatkan untuk like jika suka, komen, share, dan subscribe. Bye-bye.